Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman yang saya banggakan dan juga Bapak dosen pengampu yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini dan di video kali ini saya akan mencoba mempresentasikan kembali materi yang telah saya dan kelompok saya presentasikan di kelas beberapa waktu kemarin, mengenai hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Kebetulan ini adalah mata kuliah IP atau Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Heru Nugraha SPD MPDI. Langsung saja, hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu pendidikan Islam, apa itu pendidikan nasional, sebelum akhirnya kita mengetahui hubungan apa yang ada di antara hubungan pendidikan yang ada di antara pendidikan Islam dan pendidikan nasional. Nah, pertama, pendidikan Islam menurut Zarqawi pengertiannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pendidikan Islam yang mengeluarkan semangat atau mengejuantahkan semangat untuk melaksanakan nilai-nilai Islam dalam pendidikan. Nah, ini bisa dilihat atau salah satu coraknya itu dengan pembuatan lembaga-lembaga pendidikan yang berasaskan Islam, misalkan pondok pesantren, atau kalau bisa juga SD Islam, misalkan SMP Islam dan yang lainnya. Itu yang pertama sebagai lembaga kalau disingkat. Nah, yang kedua, pendidikan Islam sebagai program studi. Jadi ada salah satu, kalau di sekolah mungkin ada salah satu mata pelajaran yang fokus membahas tentang Islam. Kalau di SD ada sering kita mendengar PAI, pendidikan agama Islam, itu pendidikan agama Islam. Itu contoh kecilnya. Itu yang kedua. Nah, yang terakhir atau yang ketiga adalah penggabungan dari pengertian pertama dan pengertian kedua, yaitu ketika ada suatu lembaga yang menjalankan nilai-nilai Islam dalam proses pendidikannya, dalam proses belajar mengajarnya, dan sekaligus di dalamnya juga pasti ada program studi agama Islam. Nah, itu disatukan. Itu di nomor yang ketiga. Itu, nah, kalau disingkat mungkin pengertian pendidikan Islam menurut Zarqawi itu ada 3. Yang pertama yang berbentuk kelembagaan. Yang kedua pendidikan Islam sebagai program studi. Dan yang ketiga adalah penggabungan dari pengertian pertama dan pengertian kedua. Itu pendidikan Islam. Nah, lanjut ke poin kedua, yaitu pengertian pendidikan nasional. Nah, menurut Ansori kalau tidak salah, menurut Nasori yang dimaksud dengan pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa. Nah, berarti pendidikan nasional adalah suatu kegiatan yang isinya adalah salah satunya kegiatan belajar mengajar dengan didasarkan pada kebiasaan atau adat atau falsafah hidup dari suatu bangsa. Nah, itu berarti setiap bangsa mempunyai pendidikan yang berbeda-beda. Itu dalam pendidikan nasionalnya. Itu yang kedua. Nah, yang terakhir, setelah kita mengetahui pengertian dari pendidikan Islam dan pengertian dari pendidikan nasional, maka kita akan tahu hubungan di antara keduanya. Nah, setelah dilihat di pengertian pendidikan nasional bahwa pendidikan nasional itu berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa. Nah, sudah kita rasakan bersama bahwa bangsa Indonesia dari dulu itu sudah dari sejak lama mayoritas adalah Muslim, maka falsafah hidup di Indonesia akan sedikit banyaknya terpengaruhi oleh ajaran Muslim. Itu ajaran agama maksudnya ya. Ajaran agama. Nah, maka pendidikan agama di sini sangat penting untuk menjaga falsafah bangsa yang sudah ada. Itu seperti itu. Nah, ini juga tertuang dalam undang-undang tentang tujuan pendidikan nasional, yaitu pada pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang bunyinya yang berbunyi seperti ini: mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, bisa kita lihat dalam undang-undang tadi yang saya bacakan bahwa tujuan
tujuan dari pendidikan nasional di Indonesia adalah salah satunya adalah untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau seperti ini, maka untuk membentuk manusia yang benar-benar bertakwa dan beriman, maka pendidikan agama itu tidak bisa dilepaskan. Pendidikan agama apapun itu agamanya disesuaikan dengan agama masing-masing individu masyarakat Indonesia. Nah, karena kita sedang berbicara tentang pendidikan agama Islam, maka di sini pula pendidikan agama Islam dan pendidikan nasional tidak bisa dipisahkan kalau kita lihat, karena itu tadi tujuan dari pendidikan nasional Indonesia adalah membuat mencetak individu yang bertakwa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Otomatis ketika seorang individu Indonesia ternyata beragama Islam, maka maka dia itu diharuskan untuk menempuh pendidikan yang akan membuatnya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Maka salah satu yang harus dipelajari adalah pelajaran agama itu. Nah, karena tadi agamanya adalah agama Islam, maka pendidikan agama Islam lah yang wajib dia pelajari. Nah, mungkin kesimpulannya adalah hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional di antara keduanya itu tidak bisa dipisahkan dan sangat berhubungan erat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.